Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Granita, NPM 1950255 dari kelas B. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalkan faktor produksi X dapat menggantikan faktor produksi X2. Begitupun sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau less cost combination. Nah, untuk menjawab masalah tersebut perlu beberapa konsep pemahaman. Yang pertama itu ada isoquant atau isoproduct. Lalu yang kedua itu daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang ketiga itu isocost atau price line atau garis harga. Baik, untuk pembahasan pertama itu ada tentang isoquant. Isoquant adalah kurve yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contohnya itu dalam tabel 5.3 disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Nah, lalu ada gambar dari 5.4 yang dimana gambar 5.4 itu grafik ya, seperti grafik. Nah, grafik itu menggambarkan isoquant untuk output 100 dan 150. Nah, jadi isoquant bisa juga didapat dari fungsi produksi. Misalkan kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isoquant 100 unit. Maka jadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. 2X1 sama dengan 100 dikurangi 4X2 banding X1 sama dengan 50 dikurangi 2X2. Nah, dari persamaan ini dapat diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel di sampingnya. Nah, dari tabel yang di samping itu dapat digambarkan ke dalam kurve isoquantnya. Dengan cara yang sama, dapat dibuat isoquant untuk Y sama dengan 150 banding 200 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Kemampuan mensubstitusi ini disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Nah, dari tabel yang 5.5 itu MRTS X1 X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F kurung buka X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Y sama dengan F kurung buka X1 X2, atau seperti yang disajikan di gambar yang kedua, di gambar yang bawah. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant. Selanjutnya yaitu isocost atau garis harga. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misal X1 dan X2.
yang dapat diperoleh dari jumlah modal tertentu, misalkan M. Untuk mendapat garis harga ini diperlukan harga harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2, lalu selanjutnya P2 X2 sama dengan M dikurangi P1 X1, lalu X2 sama dengan M per P2 dikurangi P1 per P2 X1. Maka itu yang akan menjadikan persamaan garis harga. Bisa dilihat di gambar 5.5. Nah, untuk melihat gambar 5.5 mengenai kurva tentang garis harga sudah ditampilkan di dalam PowerPoint juga, jadi bisa dilihat. Nah, selanjutnya kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan less cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang diinginkan dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Nah, jadi selama delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1 atau delta X2 dibagi delta X1 sama dengan P1 dibagi P2 atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 dibagi P2. Nah, dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Dan yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 bagi P2 atau PM X1 dibagi PM X2 sama dengan P1 dibagi P2 atau PM X1 dibagi P1 sama dengan PM X2 dibagi P2. Jika diambil contoh pada tabel 5.5 dan jika harga X1 sama dengan 200 dan harga X2 sama dengan 1000 per unit, maka least cost combination adalah penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 dibagi P2 sama dengan 200 dibagi 1000 sama dengan delta X2 dibagi delta X1 sama dikali 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, lalu selanjutnya dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah sebagai berikut. Least cost combination atau delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Nah, atau bisa juga disebutkan seperti gambar yang ada di bawah. Nah, persoalan least cost combination dapat pula diselesaikan menggunakan grafik. Penjelasannya,
titik singgung P antara isokos dan isokwan merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Jadi kita bisa ngeliat dulu grafik yang sudah ditampilkan di PowerPoint. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan list cost combination dapat diselesaikan secara sistematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan X12, X23, dan harga satuan X1 sama dengan 5.000 dan harga satuan X2 sama dengan 3.000. Tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier sehingga bentuk fungsi tujuan atau objective function menjadi sebagai berikut. Nah, dari persoalan yang tadi itu sudah ditemukan jawabannya seperti yang bisa dilihat ditampilkan di PPT. Nah, fungsi tujuan di atas dibaca minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor-faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1 dan X2 dan lambda harus sama dengan 0, sedangkan derivatif kedua harus positif. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier. Nah, sesuai yang sudah ada juga di PPT gambar, jadi dengan kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3,625, biaya produksi dapat diminimumkan. Untuk memproduksi 100 satuan produk, biaya produksi tersebut adalah 5.000 kurung buka 1,45 ditambah 3.000 kurung buka 3,625 sama dengan 18.125. Kurung buka di situ diartikan sebagai kali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.